warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke latihan soal dan pembahasan penilaian tengah semester untuk SMP kelas 8. Kita lanjut ke nomor 21. Disajikan pernyataan tentang daya kapilaritas. Siswa dapat menjelaskan dengan benar apa itu daya kapilaritas. Jadi kapilaritas itu merupakan peristiwa merembesnya atau masuknya secair melalui pipa kapiler yang sangat kecil. Nah, sehingga air dapat diangkut dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan itu karena adanya daya kapilaritas atau daya hisap batang yang dipengaruhi oleh gaya kohesi dan gaya adhesi. Jadi untuk gaya kohesi itu gaya antar molekul yang sejenis, sedangkan untuk gaya adhesi adalah gaya tarik antara molekul yang tidak sejenis. Nah, di sini proses pergerakan air dari akar ke daun pada pembuluh angkut yang namanya xilem. Nah, ini terjadi karena gaya adhesi. Jadi gaya tarik-menarik molekul yang tidak sejenis, yaitu antara air dengan, ini ada air, kemudian ini dengan batang. Jadi ada gaya adhesi yang lebih kuat daripada gaya kohesi, sehingga air dari akar dapat merambat ke seluruh tubuh tumbuhan seperti itu. Kemudian yang nomor 22 itu disajikan penampang melintang batang. Siswa dapat menunjukkan pembuluh. Jadi pembuluhnya itu ada dua pembuluh angkut, ada xilem dan ada floem. Nah, yang berfungsi mengangkut bahan fotosintesis itu namanya xilem dan letaknya di dalam, ya. Yang namanya menyelam itu pasti di dalam. Di sini mengangkut bahan fotosintesis. Jadi mungkin ada garam mineral, kemudian air, unsur hara, dan lain sebagainya. Air, nah itu diangkut ke seluruh tubuh tumbuhan, terutama di daun itu diangkut oleh xilem. Sedangkan floem itu mengangkut hasil fotosintesis. Jadi mengangkut hasilnya. Kalau floem yang xilem tadi mengangkut bahan, dan yang satunya itu mengangkut xilem. Kalau misalnya kita gambarkan lagi yang lebih jelas, jadi ini ada pembuluh epidermisnya yang paling luar. Nah, ini kita zoom di bagian yang ini untuk batang berkambium atau dikotil. Kalau yang monokotil itu tidak beraturan. Jadi ini yang di dalam tadi xilem, kemudian yang di luar itu floem. Kalau yang batang monokotil itu tidak beraturan. Jadi xilem dan floem itu bergabung menyatu tapi tidak beraturan untuk posisinya. Kalau yang berkambium dikotil itu bentuknya teratur melingkar seperti itu. Kemudian yang nomor 23 disajikan pernyataan siswa dapat menjelaskan prinsip kerja pembuluh darah manusia. Jadi prinsip kerja pembuluh darah manusia itu darah dari jantung dialirkan ke seluruh tubuh, di mana tubuh itu adalah bagian tertutup. Jadi jika ada gaya luar yang menekan ke dalam suatu bejana, itu akan diteruskan ke segala arah, sehingga di situ yang berlaku tekanan darah pada pembuluh darah itu memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal, karena peredaran darah di dalam pembuluh darah itu merupakan ruang tertutup, sehingga tekanan pada pembuluh darah berlaku prinsip hukum Pascal. Nah, organ pemompanya yaitu jantung. Kemudian selanjutnya nomor 24 masih sama, disajikan pernyataan siswa dapat mengidentifikasi konsep-konsep tekanan darah.
pada manusia itu nanti ada tekanan darah sistol dan diastol. Kemudian yang nomor 25 itu disajikan pernyataan siswa menyebutkan mekanisme pertukaran zat gas pada alveolus. Jadi di alveolus itu terjadi pertukaran oksigen dan CO2 melalui proses difusi. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 26 disajikan gambar organ pernafasan manusia. Siswa dapat mengidentifikasi nama dan organ pernafasan yang ditunjuk. Jadi ini itu rongga hidung. Kemudian nanti dari rongga hidung kita masuk ke faring, kemudian baru laring, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronkeolus, alveolus. Nah, di bronkeolus itu yang bagian kanan itu ada 3 lobus, sedangkan yang kiri itu hanya ada 2 lobus, sehingga ukurannya paru-paru kanan dan kiri itu berbeda. Kemudian yang nomor 27 itu disajikan pernyataan, siswa dapat mengidentifikasi pernyataan yang merupakan fungsi dari hidung. Nah, fungsi dari hidung di mana di hidung itu terdapat rambut hidung yang fungsinya menyaring berbagai kotoran yang masuk. Kemudian selain itu ada sebagai indera pembau, di situ ada yang namanya syaraf olfaktori yang berfungsi sebagai penerima rangsang terhadap bau dan kemudian nanti meneruskan ke otak. Kemudian selaput lendir ya, ini fungsinya sebagai pelembab ya, di situ juga menangkap zat-zat atau debu yang masuk ke dalam hidung. Kemudian konka di mana konka tersebut terdapat pembuluh kapiler yang sangat banyak. Ini fungsinya sebagai penyeimbang suhu ya, jadi menyeimbangkan suhu udara yang masuk dengan suhu tubuh. Kemudian nomor 28 disajikan gambar organ pernafasan menunjukkan nama organ yang berfungsi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi tempat pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen itu tepat di alveolus ya. Ini difusi CO2 dan O2. Kemudian disajikan struktur trakea, siswa dapat menjelaskan fungsinya. Jadi di trakea itu terbentuk dari 16 sampai 20 cincin tulang rawan dan di situ bentuknya melingkar berbentuk seperti huruf C. Nah, ini terbentuk dari tulang rawan hialin, di mana nanti di sini terbentuk dari epitel bersilia. Ini ada epitel bersilia atau serabut. Nah, fungsinya ini sama dengan rambut hidung. Jadi kotoran yang tidak tersaring oleh rambut hidung dan selaput lendir yang masih bisa menembus faring, laring, dan trakea itu disaring kembali oleh epitel bersilia. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 30 itu menyebutkan nama organ. Jelas di sini sudah saya jelaskan, ada gambar sistem pernafasan dan ada rongga hidung, rongga mulut, laring, faring, bronkus, bronkeolus, alveolus dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke part 4 ya.